Muhasabah penyesalan akan membuka pintu taubat saudaraku. Hidup di dunia ini ibarat masa menanam, dan hidup di akhirat adalah masa menuai. Kalau tidak maksimal menanam amal kebaikan, bagaimana mungkin bisa menuai kebahagiaan? Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Qs. Al-Mu'minun 115. Saudaraku, penyesalan akan membuka pintu taubat, sekalipun datangnya di belakang, dan tidak mungkin ada di depan. Karena penyesalan datang apabila seseorang sudah melakukan sesuatu khilafan. Itulah kutipan kalimat sederhana kebanyakan orang pada umumnya. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa penyesalan hidup sangatlah menakutkan karena kemanapun kita pergi, maka rasa penyesalan itu akan selalu mengikuti. Oleh sebab yang utama dari penyesalan adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah penyesalan itu. Kita jadikan penyesalan itu sebagai pembelajaran besar untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Bersabar dengan selalu mengambil hal-hal positif dari kejadian yang menimpa kita serta selalu bersiap siaga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Qs. Ali Imran 200. Saudaraku, hilangkan rasa takut dan khawatir terhadap segala sesuatu masalah yang datang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Qs. Fussilat 30. Saudaraku, penyesalan merupakan suatu rasa yang tidak ada lagi gunanya pada hari kiamat. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Apakah itu bisa berguna pada hari setiap orang hanya bisa menuai, tak lagi mampu menanam? Saudaraku, apakah kita masih sering dibayangi masa lalu? Apakah ada kejadian-kejadian buruk yang pernah kita alami pada masa lalu masih sering menghantui kita, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan pada masa lalu yang masih kita sesali? Masa lalu tak akan bisa kita genggam lagi. Kita tak bisa mundur ke belakang dan memperbaiki kesalahan yang ada pada saat itu. Waktu akan terus membawa kita melaju ke depan. Kita akan terus ditarik ke depan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Saudaraku, penyesalan membuat kita lebih hati-hati. Ada kesalahan atau pengalaman buruk yang membuat kita menyesal. Penyesalan itu seperti sebongkah batu yang membebani diri kemanapun kita pergi. Boleh saja menyesalinya, tapi sebentar saja. Ambil pelajaran dari kesalahan dan penyesalan yang ada, agar kedepannya kita bisa lebih hati-hati dan tak terjatuh dalam lubang kesalahan yang sama lagi. Saudaraku, ada proses pendewasaan di balik penyesalan. Diri kita yang hari ini berbeda dari diri kita yang dulu karena pengalaman dan penyesalan yang mengubah kita. Bila kita bisa mencoba sisi baik atau positif dari setiap kejadian yang ada, kita akan tumbuh lebih dewasa dari waktu ke waktu. Masalah hadir untuk membuat kita banyak belajar dan memaknai kehidupan dengan cara yang lebih bijak. Saudaraku, hidup berkubang dalam penyesalan hanya akan memperburuk keadaan. Masih ada hal dan prioritas penting yang perlu kita kerjakan. Kalau terus berkubang dalam penyesalan, bagaimana kita bisa melangkah ke depan? Yang ada malah kita hanya akan memperburuk keadaan. Masing-masing dari kita mungkin masih menyimpan penyesalan yang berat di dalam dada. Tapi kita juga akan selalu punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Make the most of your regrets, never smother your sorrow, but tend and cherish it till it comes to have a separate and integral interest. To regret deeply is to live afresh. Henry David Thoreau. Saatnya untuk kembali tersenyum. Mengawali hari dan awal baru menyambut hari-hari yang lebih baik.
boleh menyesali sesuatu tapi sebentar saja. Kini saatnya untuk lebih fokus mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk membuat hidup jadi lebih berarti. Saudaraku, dalam Al-Quran disebutkan beberapa bentuk penyesalan manusia. Kali ini akan kita simak bentuk sesal dengan lafal laita titik. Dalam bahasa Arab, ungkapan laita menunjukkan angan-angan yang mustahil tercapai. 1. Andaikan kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Qs. Al-Ahzab 66, 2. Andaikan kitabku ini tidak diberikan kepadaku, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, duhai, alangkah baiknya andaikan tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Qs. Al-Haqqah 25, duhai, andaikan kematian itu menyelesaikan segala sesuatu. Qs. Al-Haqqah 27, hartaku tidak memberi manfaat kepadaku sama sekali. Qs. Al-Haqqah 28, telah hilang kekuasaanku dariku. Qs. Al-Haqqah 29, 3. Andaikan dahulu aku hanyalah tanah, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir, tentang siksa yang dekat, pada hari manusia melihat segala hal yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya andaikan dahulu aku hanyalah tanah. Qs. An-Naba 44. Andaikan dahulu aku mengerjakan amal salih, dia mengatakan, alangkah baiknya andaikan aku dahulu mengerjakan amal salih untuk hidupku ini. Qs. Al-Fajr 24, 5. Andaikan aku tidak menjadikannya teman akrab, kecelakaan besarlah bagiku. Andaikan aku dahulu tidak menjadikan si dia itu teman akrabku. Qs. Al-Furqan 28, sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Setan itu tidak mau menolong manusia. Qs. Al-Furqan 29, itulah sederet rasa penyesalan pada hari akhir, yang tidak mampu membuat waktu berjalan mundur, yang sudah terlambat. Marilah berubah, sebelum penyesalan tidak lagi berguna. 2 Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya bersabda, jadilah di dunia ini layaknya orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau berada pada waktu sore maka jangan menunggu hingga pagi, dan jika engkau berada pada waktu pagi maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hr. Al-Bukhari. Saudaraku, dalam terminologi agama Islam, upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dinamakan taubat. Pada intinya taubat mengandung makna meninggalkan dosa-dosa, baik kecil, al-saghair, apalagi besar, al-kabair, disertai penyesalan yang mendalam. Secara sufistik, taubat dipandang sebagai pangkal tolak, tangga pertama, dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, al-tawbah asyhakuli makam. Tanpa taubat, manusia tidak bisa mendapatkan akses menuju ke jalan atau orbit Allah Azza wa Jalla. Menurut Imam Ghazali, taubat melibatkan 3 aspek sekaligus, yaitu aspek pengetahuan manusia, kognisi, aspek sikap mental, afeksi, dan aspek perbuatan, behavioral. Aspek pengetahuan dalam arti kesadaran manusia tentang bahaya dan akibat-akibat buruk dari perbuatan dosa, akan memengaruhi sikap, dan selanjutnya memengaruhi perilaku dan perbuatannya. Saudaraku, bagi Imam Ghazali, taubat yang baik adalah taubat yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, meninggalkan dosa-dosa, al-iqla'an al-zunub. Kedua, berjanji tidak mengulangi, al-azman la yauda. Ketiga, menyesali diri atas dosa-dosa yang diperbuat dan atas hilangnya kesempatan dan peluang baik secara sia-sia,
Al-nadama lama fata. Kriteria yang ketiga di atas, yaitu penyesalan, dipandang Imam Ghazali sebagai kunci sukses taubat. Hal ini, karena tanpa penyesalan yang mendalam, sukar dibayangkan seseorang akan benar-benar bertaubat. Itu sebabnya, Nabi Muhammad SAW memandang bahwa penyesalan itu identik dengan taubat itu sendiri, sebagaimana sabda beliau, Al-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat itu sendiri saudaraku. Orang yang benar-benar menyesal, menurut Imam Ghazali, ditandai 3 hal. Pertama, hatinya lentur dan sensitif serta tidak membeku dan membatu seperti batu cadas, rikat al-qalb. Kedua, air matanya mudah meleleh tanpa sadar, gazarat taldumu. Ketiga, ia kapok dan benci pada dosa-dosa yang dahulu pernah dinikmatinya. Orang yang bertobat dengan tingkat penyesalan seperti di atas layak mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya makna firman Allah, dan juga, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Qs. Ali Imran 135-136. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menyesali setiap kehilafan yang pernah kita lakukan untuk membuka pintu taubat dan meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.